Ini kita punya tema ya, God who restores. Di mana Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan yang berjanji, tapi Tuhan yang juga bisa memulihkan, saudara. Kita akan belajar ya kisah dari kehidupan Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan 9 itu merupakan suatu kehidupan bagian daripada Alkitab yang menceritakan kisah daripada Nuh. Di mana pada saat itu kehidupan daripada manusia adalah kehidupan yang rusak secara moral. Ya, kita tahu kecenderungan hati daripada manusia adalah berbuat jahat. Itu sebabnya Tuhan mau untuk memulihkan dari kondisi yang rusak itu untuk adanya sebuah kehidupan yang memiliki nilai-nilai yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan telah menyampaikan akan rencananya itu kepada Nuh, bahwa dia akan mendatangkan air bah untuk menghukum setiap manusia dan mau menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya. Jadi dia akan datangkan air bah. Sebetulnya secara unik atau dapat saya katakan secara aneh, sebetulnya Tuhan sudah menyampaikan akan rencana untuk mendatangkan air bah itu melalui Henokh, engkongnya Nuh, saudara ya. Di mana Henokh ya, dia melahirkan seorang anak yang diberi nama Metusalah. Kita tahu Henokh itu adalah seorang yang sangat bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara dia mengalami pengangkatan, saudara ya. Jadi luar biasa. Sebelum dia diangkat oleh Tuhan, dia memperanakan seorang anak yang dinamakan Metusalah. The next slide, saudara ya. Dinamakan Metusalah. Dan Metusalah ini ya artinya adalah man of a dark, manusia lembing atau anak panah, saudara. Nah, secara harafiah, saudara, arti dari Metusalah ini yang unik, saudara. Kematiannya akan membawa air bah. Jadi saat Metusalah itu mati, saudara, air bah akan datang. Untuk apa, saudara? Untuk melenyapkan manusia yang kehidupannya begitu rusak. Mari kita telusuri, benar enggak, saudara? Metusalah di usia 187 tahun ya, memperanakan Lamek. Itu di dalam Kejadian 5:25. Dan Lamek di usia 182 tahun memperanakan Nuh. Kejadian pasal 5, 28 dan 29. Dan itu artinya saat Nuh lahir, usia daripada Metusalah adalah 369 tahun, sudah. 182 plus 187, 87, sudah. Jadi matematika sederhana. Kemudian Nuh masuk ke dalam bahtera saat usianya 600 tahun. Seperti dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 6. Itu artinya 187 plus 182 tambah 600 genap, saudara. 969. Saat Metusalah mati, air bahnya datang. Lah kapan Lameknya yang mati? Lamek meninggal mendahului Metusalah 3 tahun sebelum Metusalahnya meninggal, saudara. Jadi kematiannya benar mendatangkan air bah. Ada sebuah periode yang sebetulnya sangat panjang sekali. Untuk Tuhan itu memberikan akan kesempatan buat manusia itu mengalami pertobatan. Kita tahu, saudara ya, bahwa pembuatan bahtera itu kira-kira, saudara, antara 50 bisa sampai 75 tahun. Karena dikatakan bahwa pada saat Nuh melahirkan anak-anaknya yang disebut Sem, Ham, dan Yafet, usianya 500 tahun. Dan saat masuk ke dalam bahtera, usianya 600 tahun. Jadi ada periode yang menunggu dewasalah anak-anaknya. Mungkin sampai usia 25, 30 atau sampai 35 tahun. Baru setelah itu membuat bahtera, sudah. Jadi ada suatu waktu yang cukup panjang. Di mana Nuh tidak hanya sekedar membuat bahtera. Tapi Nuh di dalam deskripsi dari Petrus, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5, dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Jadi kan di zaman dahulu, saudara, orang kan membuat ini kapal besar sekali, saudara. Anda tahu besarnya seperti apa? Panjangnya 300 hasta. 1 hasta 0,45 cm, saudara. Kalau dikalikan sekitar 135 meter. Bandingkan dengan kapal pelni terbesar, saudara. Misalnya Dorolonda, saudara. Dorolonda. Itu panjangnya 146,5 meter. Cuma selisih berapa? 10 meter sedikit. Dan lebarnya berapa, saudara? 50 hasta. Itu lebar 50 hasta. 50 hasta itu setara dengan 22 meter, saudara. 0,5. Jadi ini panjangnya ini 12 meter.
masih plus tambah 10 meter lagi. Jadi itu lebar sekali. Dan tingginya adalah 30 hasta. Atau sekitar 13,5 saudara. Jadi saat ketika dia membuat bahtera, seperti kata Petrus, Nuh itu adalah pemberita firman. Dia menyampaikan kebenaran firman, tapi nggak ada orang yang mau mendengar. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, untuk supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti Nuh, saudara, selaras dengan Tuhan. Ada beberapa hal sebagai fakta yang ingin saya sampaikan, saudara. Jika hukuman atau malapetaka datangnya dari Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan orang yang hidupnya benar. Jadi tidak akan mungkin Tuhan menghukum orang benar dengan orang yang tidak benar, saudara. Orang yang berdosa dengan yang tidak berdosa pasti akan dipisahkan. Karena kalau dihukum bersama-sama, di mana keadilannya Tuhan, saudara? Makanya dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 7a, slide berikutnya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, perhatikan bagian ini, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dan Dia mengkhususkan Nuh, orang yang bergaul karib, orang yang benar, orang yang hidup saleh, untuk diselamatkan bersama dengan istrinya, bersama dengan ketiga anaknya dan ketiga anak mantunya. Jadi perhatikan bahwa Tuhan, kalau mendatangkan suatu hukuman, saudara, Dia akan menyisihkan orang benar, menyingkirkannya terdahulu, menyelamatkannya, saudara. Dia tidak akan dihukum bersama-sama. Kisah yang memiliki pola yang sama adalah peristiwa Lot, saudara. Kita tahu bahwa Sodom dan Gomora itu kehidupannya, dosanya telah naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu datang melihat dosanya seperti itu, mau untuk menghukum dengan apa, saudara? Menurunkan api dan belerang. Dan kita tahu bahwa di sana hidup Lot. Lot itu kan keponakannya Abraham. Pertama tinggal bersama. Karena perusahaan peternakannya mereka, saudara ya, berkembang sangat banyak. Maka kemudian mereka memilih untuk pisah, saudara. Dan Lotnya melihat ke arah Sodom itu seperti taman Tuhan. Dan akhirnya dia memilih untuk pengembangan usahanya di kota Sodom. Dan semakin mendekat, akhirnya dia jadi salah satu tua-tua di kota Sodom. Anda lihat saat malaikat Tuhan datang, saudara, sebelum ke Sodom, itu terjadi bukan negosiasi dengan Abraham, saudara. Abraham kan mulai dari angka 50, sekiranya ada 50 orang yang benar di Sodom, aku tidak akan menghukum. Jadi perhatikan bahwa kualitas kehidupan daripada orang Kristen, orang yang hidup benar, bisa menyelamatkan sebuah kota dari hukuman. Amin, saudara. Dan itu kan kemudian negosiasinya turun. Dari 50, 45, 44, 35, 30, 20, 10, stop di situ. Dan ternyata tidak didapati 10 orang benar di kota Sodom. Tapi di sana kan ada Lot, saudara. Yang merupakan keponakan. Dan Lotnya dikeluarkan dari Sodom. Bersama istrinya dan kedua anaknya. Jadi Anda bisa perhatikan, kalau misalnya terjadi sebuah bencana. Dan orang benar itu disingkirkan oleh Tuhan. Itu berarti merupakan sebuah pertanda hukuman dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, lanjutan Kejadian 19 ayat 12 sampai 13 ini kisah daripada Lot. Hal yang kedua, saudara, bahwa hukuman yang datangnya dari Tuhan, next slide ya, hukuman yang datangnya dari Tuhan, itu untuk apa, saudara? Untuk membawa pada pertobatan dan pemulihan. Jadi itu tujuannya. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Ayat 13-nya dikatakan seperti ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Ini adalah ayat malapetaka, sudah. Kalau terjadi kekeringan artinya akan mengalami krisis pangan, sudah. Itu kebutuhan paling esensial bagi manusia. Kalau sudah tidak ada makanan, ya mungkin akan menjadi kanibal. Anda lihat ketika Mesir mengalami masa 7 tahun. Tidak ada yang menanam, sudah. Itu kan kemudian membuat orang-orang di sekelilingnya mengalami kelaparan. Ya.
Jadi kalau tidak ada yang menanam, makanya para petani itu pahlawan pangan, saudara. Amin, saudara. Kalau enggak ada yang dimakan kalau enggak ada petani, saudara. Kemudian bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil dari hasil bumi, saudara. Itu artinya apa? Kegagalan panen. Dan kalau penyakit, Anda perhatikan di ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini tindakan apa, saudara? Tindakan pertobatan, saudara. Maka Tuhan akan apa, saudara? Memulihkan negeri mereka dan mengampuni dosa. Jadi ketika setiap kita mungkin mengalami sesuatu yang dalam pandangan kita itu adalah kegagalan panen, adalah suatu malapetaka, bencana, perlu untuk kita introspeksi diri. Perlu untuk kita mengevaluasi. Mungkin ada bagian dari kehidupan kita yang tidak selaras dengan Tuhan. Maka yuk balik kembali, sudah. Untuk apa? Berbalik dari jalannya yang jahat. Itu berarti apa? 180 derajat kita mutarnya, bukan 360. Kalau 350 dari keadaan berdosa kan 180 mutar lagi, saudara. Balik lagi. Jadi 180 derajat harus balik daripada setiap kehidupan yang tidak selaras menjadi selaras dengan Tuhan. Tahun 1871 pada bulan Maret, next, Gunung Ruang, ini gunung yang 2 tahun lalu meletus, sudah 2 atau 3 tahun lalu. 1871 gunung ini meletus. Dan letusannya begitu dahsyat sekali. Ini di wilayah Sitaro, di bagian baratnya Pulau Tagulandang, sudah. Kampung saya berasal dari Tagulandang, tapi sisi utaranya, sudah. Dan papa saya menceritakan, karena papa saya mendengar cerita dari orang-orang yang hidup di tahun 1871 ini, saudara, bahwa ketika gunung ini meletus dahsyat, itu ada material yang kemudian longsor, karena hanya pulau, saudara. Jadi masuk ke dalam air, ke laut, saudara, menimbulkan gelombang tsunami yang tingginya 25 meter. Anda bisa bayangkan, 25 meter itu tinggi sekali. Dan itu menghantam sisi barat Pulau Tagulandang, merupakan wilayah pemukiman yang rata, saudara. Itu disapu bersih. Korbannya waktu itu ya dicatat, saudara, 400 orang. Minim sih, karena 1871 belum banyak penduduk, itu pertama. Yang kedua, 1871 pada saat terjadinya tsunami ini siang hari, saudara. Nah, aktivitas dari para penduduk setempat adalah umumnya petani. Mereka berada di wilayah yang lebih tinggi, saudara. Dan yang ini ajaibnya, saudara. Ajaibnya. Di pemukiman itu ada rumah dari Sending. Sending ini adalah utusan Injil dari Jerman. Namanya F. Kelling, saudara. Ya. Itu yang begitu dia menyapu wilayah pemukiman. Seperti ada tembok di depannya. Menghantam begitu. Dia bisa kemudian terbelah jadi dan hanya mengelilingi rumah daripada Sending ini, saudara. Dan peristiwa itu, saudara, membuat sesuatu yang mengubah Tagulandang selamanya. Karena mereka lihat, wih, hebat benar ini orang ini, saudara. Makanya pemberitaan firman diterima. Dan sejak hari itu, saudara, sejak peristiwa itu, Tagulandang menjadi percaya kepada Tuhan. Mengalami suatu pertobatan yang luar biasa. Yang dulunya itu banyak pegang-pegangannya. Opo-oponya, saudara, ya. Banyak animismenya, dinamismenya, dan lain sebagainya. Menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Itu luar biasa. Makanya tsunami itu disebut sebagai tsunami penginjilan, saudara. Kenapa? Membuat warga Tagulandang yang lainnya bertobat. Dan itu kemudian diwariskan. Sampai saya juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi saya ini adalah warisan rohani oleh karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui sebuah peristiwa bencana. Jadi bencana itu harus membuat setiap kita ini bisa balik kembali kepada Tuhan. Next. Nah, kembali ke kisah daripada Bahtera ini. Untuk selamat harus berada atau masuk dalam Bahtera. Dan untuk berada dalam Bahtera harus hidup benar atau hidup bergaul dengan Tuhan. Anda tahu bahwa Tuhan yang membuka semua tingkap ya, yang ada kandungan airnya dan terjadi hujan yang sangat lebat. 40 hari 40 malam. Dan kemudian ya airnya naik, saudara.
sampai melewati gunung yang paling tinggi. Ya katakanlah puncak Everest, paling tinggi. Dan airnya naik sampai 15 hasta. Setinggi hampir 7 meter. Gak ada yang bisa hidup. Kalau ya ada teknologi saat itu kemudian disorot dari luar angkasa. Maka seluruh permukaan bumi itu yang kelihatan hanya air. Plus satu benda. Yaitu apa saudara? Baktera. Next saudara ya. Ya, yaitu baktera. Gak ada benda yang lain. Dan orang yang di dalam baktera itulah yang selamat, saudara. Yaitu siapa? Nuh. Bersama istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga anak mantu. Saya mau katakan, saudara, bahwa apa yang kita lihat, saudara. Kalau bayangan kita ini buminya seluruhnya air, kemudian hanya baktera. Itu merupakan prototipe, saudara. Dari karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Kalau hanya baktera yang membuat selamat dari bencana dan kehancuran yang luar biasa. Dan hanya melalui Yesus Kristuslah kita bisa selamat. Boleh katakan amin, saudara? Enggak ada nama lain, kata Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu bisa diselamatkan. Hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Tepuk pundak dari teman yang sebelah kiri kanan katakan, halo, pegang kepada Yesus Kristus. Maka apapun problem dalam kehidupan kita, tantangannya sudah, kesulitan demi kesulitan, bahkan mungkin hal yang mengenakan, tawaran kenaikan pangkat, tawaran untuk karir yang terus naik, atau harta, kekayaan, bahkan mungkin pasangan yang ganteng dan yang cantik, saudara. Saya mau katakan jangan pernah lepas, saudara, dari kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi tanamkan itu dalam hati kita. Hanya melalui Yesus Kristuslah keselamatan itu kita peroleh. Dan hal-hal yang akan kita pelajari, saudara. Bangun kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Hanya orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan mengalami anugerah Tuhan. Maka mungkin ada pertanyaan seperti ini. Lah itu hewan-hewan itu apakah bergaul dengan Tuhan, saudara? Loh kok selamat masuk dalam baktera? Ada beberapa alasannya, saudara. Ada beberapa jawaban. Yang pertama itu kan penentuan Tuhan, saudara. Nah itu kedaulatan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah bahwa itu mungkin untuk menjamin bahwa ke depan akan digunakan sebagai bagian daripada persembahan dalam ibadah, bukan, saudara? Benarlah. Dan yang berikutnya adalah untuk persediaan kebutuhan protein, khusus protein hewani, saudara. Dan yang berikutnya, saudara, untuk menjamin orang-orang binasa, saudara, untuk bisa menikmati tinoransa, ya, babi guling, kemudian mau babi tore, babi kecap, saudara. Coba bayangkan, pikirkan sebentar, saudara. Andaikan Tuhan sudah perintahkan sepasang bokek, saudara. Tapi kemudian nggak menemukan baktera, saudara. Saya yakin Pak Feni nggak akan merasakan tinoransa yang enak, saudara. Amin, saudara. Jadi ada tujuan yang seperti itu, saudara. Makanya abaikan itu. Karena hewan itu nggak punya rohnya, saudara. Kesadaran untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kembali, saudara. Kita ke bagian daripada Nuhnya, saudara. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bisa di-highlight, saudara. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui cara Nuh bergaul dengan Allah? Hal yang pertama adalah dia dengar Tuhan berfirman kepadanya. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah engkau membuat baktera. Karena didengar. Jadi panjangnya 300 hasta dari kayu gofir bahannya. Lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Dia dengar itu, saudara. Buat 3 tingkat. Buat berpetak-petak. Dari mana dia bergaul? Dari dia bisa dengar suara Tuhan. Maka setiap kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Amin, saudara.
Kan suara Tuhan itu bisa macam-macam. Bisa ditaruh di dalam hati nurani kita. Kita bisa mendengar dari apa? Bisa mendengar dari khotbah yang seperti ini, saudara. Amin, saudara. Jadi bisa kita harus punya yang namanya mendengar suara Tuhan. Tuhan berfirman. Dan yang berikutnya adalah kehidupanmu yang bergaul itu ditandai dengan ketaatannya, saudara. Nah, itu kan enggak kemudian berdebat, saudara, dengan Tuhan. Loh, masa kemudian kalau membangun bahtera dengan teknologi kuno, saudara. Untuk membangun kapal pel ini aja di galangan kapal yang ada di Jerman butuh 1 sampai 2 tahun, saudara. Nah ini kemudian pakai teknologi purbakala. Mesin senso aja ditemukan tahun 1920-an, saudara. Nah bagaimana kemudian mau potong kayunya itu, saudara. Harus dikeringkan, kemudian modelnya seperti apa. Tapi dia taat, saudara. Nah, kalau kemudian dia mau berdebat kan, mau tanya jawab lebih dengan Tuhan adalah, bagaimana aku nanti nangkap singanya, ngumpulkan binatang ini, saudara. Kan bisa seperti itu, saudara. Cetak, ya sudah kalau yang jinak-jinak gampang lah, saudara. Tapi kalau yang buas-buas, mau nangkap kaki 1000, saudara, misalnya. Tapi yang dilakukan adalah dia mentaati. Amin, saudara. Dan yang berikutnya, ini yang paling penting, saudara. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dan menaruh persembahan di atas mezbah itu. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya. Dan istri anak-anaknya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh berapa tahun di dalam bahtera, saudara? Kira-kira 1 tahun 10 hari. Kira-kira. Dan itu waktu yang lama. Waktu yang lama, saudara. Begitu dia keluar, dia menghadapi situasi bencana, saudara. Pasca bencana. Tapi yang dia lakukan adalah membangun mezbah. Coba para pelaut, saudara. Para pelaut. Yang biasa berlayar dengan berbulan-bulan tanpa melihat daratan. Apa yang akan dilakukan kalau orang itu tidak memiliki pergaulan karib dengan Tuhan? Anda bisa lihat, saudara, ya, di pelabuhan-pelabuhan yang levelnya internasional, atau mungkin yang pelabuhan besar kayak Makassar, Bitung, saudara. Bisa dilihat, saudara, sekelilingnya ada apa? Tempat hiburan, pasti. Padahal kalau di kapal itu kan banyak hiburan, banyak aktivitas yang bisa kemudian menghilangkan kebosanan di atas kapal. Tapi orang yang tidak takut Tuhan, begitu dia turun cari hiburan. Bahkan kehiburan yang enggak-enggak, saudara. Ini keluar, saudara. Langsung buat mezbah. Saya hanya bisa mengatakan seperti ini. Orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan, begitu dia turun dari kapal, cari gereja untuk ibadah. Dalam 1 minggu ini, saudara, saya ditelepon oleh 1 orang dari kampung saya, ya, yang dia kerja kapal, dan hidupnya, saya perhatikan, saudara, dari setiap postingan medsosnya, dia kalau hari Minggu itu ibadah. Terkadang di Jakarta dia masuk ibadah-ibadah, seperti gereja Tiberia, saudara, ya. Dia masuk di Balai Sarbini. Kemudian dia tahu, saya ini pendeta Ayub Jeb, saudara. Pendeta Ayub Jeb. Dan dia kemudian telepon. Pas di kota Samarinda. Dia tanya, Hembo, saya kan ini anak bungsu, saudara. Anak bungsu, kalau orang Tabulana itu panggilnya Hembo, saudara. Kalau yang bungsu. Adakah gereja Ayub Jeb di Samarinda? Wow, kamu lagi di pelabuhan Samarinda? Iya. Hari Minggu saya mau masuk gereja. Maka saya hubungi Pastor Yulianto sebagai kontak person. Pastor, ini nomor daripada orang yang satu kampung dengan saya. Follow up, dia mau masuk gereja. Saya mau katakan, saudara, orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan, dia pasti akan melakukan hal-hal yang rohani, yang spiritual. Tapi kalau orang yang tidak punya hubungan karib dengan Tuhan, maka pasti ke hal yang lain. Kalau di kapal itu, saudara, ya, aktivitas yang paling nyaman itu adalah tidur, saudara. Karena kan ini beda dengan di darat. Sudah kalau misalnya naik mobil, saudara.
mobil berhenti di darat itu kan kondisinya stabil, nggak bergerak. Anda kalau di laut itu kondisinya kan labil, saudara. Karena itu kan perairan, saudara. Ada pengaruh arusnya, ada pengaruh anginnya, gelombangnya, saudara. Ketika misalnya terjadi gelombang, apalagi kalau gelombangnya besar, aktivitas yang paling nyaman, sekalipun sebetulnya situasinya tidak nyaman, adalah tidur. Dan kalau gelombangnya besar, saudara, kalau gelombangnya besar, itu tidurnya nggak bisa memejamkan mata, saudara. Karena kan awas-awas, saudara. Saya aja, saudara, biasa kalau dari Tagulandang ke Manado, saudara, apalagi kalau angin barat atau selatan, itu melewati perairan sebelum Talise itu gelombangnya tinggi sekali, saudara. Maka yang dilakukan apa? Tiduran. Nah kalau kemudian gelombangnya besar, saudara, datang dari bagian sisi kirinya, saudara, itu kan kemudian bisa longsor itu. Kalau di sisi bagian kirinya ini gelombangnya besar, dia nggak begini, sudah semuanya kemudian mengikuti kemiringan daripada kapal. Dan keinginan apa? Untuk bisa cepat nyampe, saudara, di pelabuhan. Keinginan. Nah ini tidak ada hiburan. Temannya apa, saudara? Temannya binatang, saudara. Dan nggak ada yang bisa dilihat di daratnya. Karena kan hanya laut semuanya. Tapi yang luar biasa, begitu dia menginjakkan dunia yang baru, dia buat mitsbah. Dan setelah itu dia taruh persembahan. Hari-hari ini, saudara, kalau mitsbah itu kan berbicara tentang apa, saudara? Hubungan kita dengan Tuhan. Bisa secara korporat, melalui kebaktian yang seperti ini, karena kita membangun mitsbah di sini. Atau secara pribadi. Itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang doa. Tentang apa, saudara? Pujian, penyembahan. Tentang apa? Tentang firman. Nah, hari-hari ini, saudara, kalau kita masih punya mitsbah, itu puji Tuhan. Tapi kalau mitsbahnya dulunya punya, tapi sekarang sudah mulai runtuh, harus bangun kembali. Yang belum punya mitsbah, yuk bangun kembali. Dan jangan lupa, saudara, untuk menaruh persembahan di atas. Anda boleh tidak punya api untuk membakar korban itu, tapi jangan tidak ada korban. Amin, saudara. Karena kalau hanya mitsbahnya ditaruh persembahan korbannya di atas, Tuhan bisa menurunkan api dari langit, saudara. Seperti peristiwa Elia. Jadi tidak boleh tidak. Makanya itu Tuhan itu menyampaikan firman-Nya kepada Musa, jangan menghampiri hadiratku dengan tangan hampa. Harus membawa yang terbaik. Bukan hanya sekedar korban ala kadari. Yang terbaik. Karena itu menunjukkan, saudara, hatimu ada di mana. Anda lihat persembahan daripada Tuhan suruh kepada Abraham. Tuhan suruh kepada Abraham, persembahkanlah Ishak di tempat yang akan aku tunjukkan kepada. Jadi ambillah Ishak, anak yang kau kasihi itu. Jadi hatinya Abraham itu lagi diuji situ. Dia hatinya ini nyantol kepada Ishak atau dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu Abraham itu tidak berdebat dengan Tuhan. Lah ini kan anak yang Tuhan janjikan. Anak yang dari Ishak lah yang akan disebut sebagai keturunanku dan pewaris daripada janji. Enggak debat seperti itu. Pada pagi-paginya dia langsung mempersiapkan. Panggil 2 bujangnya, bawa api, bawa kayu, ajak Ishak, saudara. Dan menuju ke tempat, yaitu di Moria. Untuk apa? Untuk dipersembahkan. Dan itu tanda, saudara. Abrahamnya taat apa tidak. Abrahamnya percaya kepada Tuhan apa tidak. Jadi percayanya adalah percaya teras, saudara. Bukan hanya sekedar percaya, ya percaya. Dalam pengertiannya kepercayaan, belief, saudara. Harus mempercayakan sepenuhnya. Saudara. Nah bisa saja kan Abraham yang ngomong, ya ada Ismail kok. Tuhan meminta yang terbaik. Dalam pandangannya Abraham, bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak. Tapi itu kan kemudian hanya diuji. Makanya dibatalkan. Dan diganti dengan hewan, saudara. Dan Tuhan menyatakan dirinya, Jehovah Jireh. Aku Tuhan yang menyediakan.
Karena persembahan itu bisa menjadi ujian, saudara. Dan bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Saya mau beritahu. Coba lihat orang kaya, anak muda yang kaya. Dia sudah lakukan bagian yang luar biasa. Sempurna di dalam perintah Tuhan. Dan dia mau mengatakan, kalau engkau hendak sempurna, saudara. Apa perintah Tuhan? Jualah semua harta. Berikanlah kepada orang-orang miskin. Dan engkau ikutlah. Dia menjadi sedih. Artinya apa? Dia kehilangan kasih karunia Tuhan. Jadi setiap kita nih ya harus ya buat altar. Kita buat altar. Bawa persembahan yang terbaik. Amin, saudara. Kalau ada persembahan dan kemudian Tuhan menurunkan api, itu akan mengubah kutuk menjadi berkah. Beberapa bagian sebagai quote saya, saudara ya. Next, ada 2 bagiannya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang membangun altar atau mezbah dan memberi persembahan yang terbaik. Satu lagi ya tentang Abraham. Persembahan yang terbaik adalah tanda bahwa Anda trust kepada Tuhan. Sebagai bagian yang paling terakhir sekali. Kejadian 8 ayat 21. Bahwa persembahan itu, saudara, korban yang kita bawa kepada Tuhan, mengubah kutuk menjadi berkah. Ketika Tuhan, para pemain musik bisa maju ke depan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya, adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini luar biasa. Jadi ketika kita bangun kehidupan di dalam doa, firman, dan pujian. Menghampiri takhta kasih karunia dan hadirat dengan tangan yang ada korbannya, saudara. Maka Tuhan dapat mengubah setiap kutuk menjadi berkah. Oleh karena dia mencium bau persembahan daripada Anda semua. Maka mari setiap kita harus persembahkan, saudara. Bukan persembahan yang biasa, tapi persembahan yang ada nilai korban. Saya tutup dengan kisah daripada Daud, saudara. Daud itu melakukan sebuah kesalahan. Dia berdosa di hadapan Tuhan. Karena melakukan sensus yang tidak disuruh oleh Tuhan. Kalau Musa itu, yaitu disuruh hitung, tapi Daud enggak. Kenapa kemudian dianggap sebagai berdosa? Jangan-jangan nanti hatinya Daud, dia akan berkata, oleh karena tentara pula, oleh karena kekuatan pula, aku memperoleh semua itu. Dan itu Tuhan enggak mau. Makanya dia diperhadapkan kepada 3 hal. Dan 3-tiganya adalah bencana, saudara. Dan Daud berkata, aku memilih jatuh ke tangan Tuhan. Itu penduduknya itu disambar, saudara, oleh malaikat. Dan malaikatnya berhenti di mana, saudara? Di pengirikan Arauna. Dan disuruh oleh Nabi Tuhan. Harus buat altar di situ. Harus buat mezbah situ. Dan persembahkan korban. Maka itu akan memulihkan, menghentikan setiap bentuk malapetaka yang menimpa umat Israel. Nah, Daudnya datang, saudara, ke tempatnya Arauna. Dan Arauna itu kan lihat oleh raja datang. Dan dia ngomong kemudian, ya sudah bisa diambil tempatnya. Ada kayunya di situ bisa dibuat. Kemudian dia bisa menyediakan lembu, korban. Tapi Daud berkata, aku akan bayar harganya. Aku tidak mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan tidak membayar. Maka dia bayar harga. Dan ketika kemudian mezbahnya dibangun, persembahannya ditaruh, Tuhan mencium bau yang wangi. Dan kemudian apa? Terjadi pemulihan. Hari-hari ini mungkin setiap kita mengalami pergumulan di dalam usaha kita, dalam pekerjaan. Atau seperti ada sebuah kutuk atau bencana. Terjadi kegagalan. Hari ini saya mau mengajak, bangun mezbah, saudara. Bangun mezbah. Nuh memasuki sebuah dunia yang baru. Saya mau katakan masih boleh dikatakan hal yang sama.
Kalau kita di bulan Februari ini memasuki tahun yang masih dikatakan tahun awal lah, saudara. Tahun 2026 ini akan menjadi tahun penuh berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita berbalik daripada setiap hal yang jahat, kita boleh mengintrospeksi diri kita, dan kita berkata kepada Tuhan, aku mau perbaiki hubunganku dengan Tuhan. Aku mau berbalik daripada setiap jalan yang jahat. Aku mau bangun kembali mezbah, aku mau membangun kembali altar untuk berdoa kepada, untuk membangun hubungan yang karib dalam pujian dan penyembahan. Dan biarlah telingaku dan hatiku mendengar suara, dan aku janji untuk selaras dengan Engkau, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang melimpah dengan anugerah dan kebaikan. Amin, saudara.